Menantu Super Han Sanqian. Bab 6006, Pasukan Pertanian. Han Sanqian tahu apa yang dimaksud Raja Naga Tua itu. Ia takut jika tidak ada tanggapan aktif, maka para prajurit udang dan jenderal kepiting di bawah komandonya pasti akan merasa takut. Ini juga mudah dimengerti. Bagaimanapun, mereka tidak berada dalam posisi yang menguntungkan, dan jika pihak mereka tidak mengambil tindakan apapun, akan mudah membuat orang merasa takut. Begitu moral rendah, pertempuran hanya akan lebih sulit untuk dilawan. Apakah Anda ingin saya melakukan mobilisasi sebelum perang? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Raja Naga Tua itu tersenyum pahit, awalnya, akan lebih baik bagi saya untuk melakukannya sendiri. Namun, Anda dan Queen Yu baru saja mengalami kemenangan yang biasa atas banyak orang dengan sedikit orang. Beberapa saudara kita pernah mengikuti Anda dalam aksi sebelumnya, jadi mereka tahu tentang ini. Maksud saya, ini adalah hal yang baik untuk publisitas. Jika Anda naik panggung dan memberitahu semua orang tentang hal itu secara langsung, saya pikir moral semua orang akan jauh lebih kuat. Ini akan membantu kita dalam pertempuran besok. Han Sanqian tentu saja paham dengan apa yang dikatakan Raja Naga Tua itu, dan dia tahu makna besar yang tersembunyi di baliknya. Akan tetapi, Han Sanqian juga yakin bahwa efeknya tidak baik. Saat ini belum tepat. Meskipun moral akan rendah, Han Sanqian berpikir bahwa dia tidak boleh terburu-buru untuk meningkatkannya. Masih ada satu malam tersisa. Seiring berjalannya waktu, moral yang telah ditingkatkan dengan susah payah akan segera jatuh ke dasar lagi. Menurutku, yang terbaik adalah memobilisasi sebelum perang. Saat ini, menurutku kita harus melakukan sesuatu yang lain. Kata Han Sanqian. Ada apa? Raja Naga Tua berkata dengan tergesa-gesa. Mungkin ada penyesuaian dalam strategi. Han Sanqian berkata, menurutku sungai yang menuju ke makam kuno harus diubah. Oh. Raja Naga Tua sedikit bingung, saat ini, para prajurit telah memulai banyak pekerjaan dasar. Pada dasarnya, seluruh sungai akan segera selesai. Mereka hanya menunggu sedikit pekerjaan terakhir dan kemudian melepaskan airnya. Ini. Apakah kita akan menghentikan pekerjaan sekarang? Atau ada yang salah? Han Sanqian tersenyum, bukan sungainya yang bermasalah, tapi menurutku mungkin ada masalah dengan strateginya. Raja Naga Tua itu bingung, tetapi dia tidak berani mengganggunya saat ini. Dia hanya menatap Han Sanqian dengan tenang, berharap kata-katanya selanjutnya akan menghilangkan keraguannya. Sebenarnya, aku yakin kita tahu bahwa efektivitas tempur para pelaut akan sangat berkurang jika mereka meninggalkan istana air, dan pihak lain juga pasti tahu ini. Jadi, poin pihak lain juga akan ditempatkan di sini. Yang kutakutkan adalah pihak lain akan mengambil tindakan pencegahan. Raja Naga Tua tersenyum dan berkata, Tuan Han, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Sungai baru yang mengarah ke makam kuno itu sedalam 1 meter di bawah tanah. Hampir mustahil bagi orang luar untuk mengetahui keberadaannya. Kecuali mereka telah meramalkan lokasi geografis kita dan langsung menggali dalam-dalam di tempat itu, jika tidak, itu benar-benar aman dan benar-benar tersembunyi. Raja Naga Tua benar-benar memikirkan masalah ini, jadi dia meminta orang-orangnya untuk menggali sungai lebih dalam dan lebih tersembunyi tanpa meminta Han Sanqian. Sekarang setelah Han Sanqian tiba-tiba bertanya, Raja Naga Tua itu tentu saja sangat senang dan bangga. Namun, Han Sanqian sama sekali tidak senang dengan ini, dan bahkan sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Tuan Han, Anda. Ada apa dengan Anda? Apakah ada sesuatu yang tidak saya lakukan dengan baik? Raja Naga Tua bertanya dengan hati-hati. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, tidak, Raja Naga, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik dan melakukan semuanya dengan benar, tetapi aku sedang memikirkan masalah yang lebih dalam. Masalahnya adalah ini, musuh pasti akan bersiap untuk kemungkinan, kan? Raja Naga Tua mengangguk cepat, ini adalah hal yang wajar. Lalu di bawah pertahanan seperti ini, beberapa prajurit kita tiba-tiba memiliki efektivitas tempur yang kuat, lalu bagi mereka, apakah itu diharapkan? Raja Naga Tua memikirkannya dengan saksama, ini benar. Jadi, maksud Tuan Han adalah kita menggali dengan sia-sia. Jika serangan mendadak itu tidak memberikan efek, maka rencana Han Sanqian sebelumnya tidak dapat dikatakan hancur total, tetapi setidaknya makna dasarnya tidak cukup besar. Maksudku, jika mereka tahu kita memiliki selokan, atau bahkan jika mereka menemukannya, apa yang akan mereka lakukan? Han Sanqian tersenyum dan menatap Raja Naga Tua itu. Raja Naga Tua itu tercengang.
Dia tidak pernah memikirkan kemungkinan ini. Lagi pula, ketika melakukan ini, dia melakukannya berdasarkan ketidakmungkinan musuh untuk menemukannya. Bagaimana dia bisa memikirkan aspek ini? Bab 6007, ini adalah respons yang sangat licik. Maka mereka akan lebih siap. Mereka bahkan mungkin tahu detail kita, dan akan lebih mahir dalam melawan kita. Han Sanqian mengangguk. Benar. Hal yang paling ditakuti di medan perang adalah orang lain mengetahui situasi di pihakmu. Pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan memenangkan setiap pertempuran, adalah kebenaran ini. Jika orang lain mengetahui segalanya tentang pihakmu, dan efektivitas tempurmu tidak sebaik orang lain, maka itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya bagi Han Sanqian. Ya, kalau begitu, bagaimana jika kita tiba-tiba memiliki sejumlah besar pelaut dengan kekuatan yang sama? Raja Naga Tua, yang sedikit tertekan tentang mengapa Han Sanqian berkata demikian, benar-benar tercengang setelah mendengar bagian kedua dari kalimat Han Sanqian. Ini memang sebuah cara. Meskipun metode ini agak berbelit-belit. Musuh tidak dapat terus bertahan melawan dua orang jika mereka bertahan melawan satu orang, jadi efeknya pasti sangat dahsyat. Pihak lain pasti terkejut saat ini, karena semua yang mereka harapkan sebenarnya berjalan sesuai harapan mereka, tetapi ketika sampai pada titik kritis, semuanya tiba-tiba berbeda. Ya, terkadang, Anda melakukan sesuatu dengan ide yang pesimis. Secara umum, bahkan jika Anda menghadapi awal yang buruk, karena Anda sudah siap secara mental, Anda sebenarnya dapat menerimanya. Di sisi lain, jika semuanya berjalan lancar di awal, dan Anda merasa bahwa Anda berada di puncak kehidupan Anda, tiba-tiba, sesuatu yang menyedihkan datang langsung dari awal, maka mentalitas Anda pasti akan runtuh lebih cepat dari sebelumnya. Ketika pihak lain memiliki tingkat perlawanan tertentu. Saya pikir sungai di makam kuno kita tidak begitu bagus. Strategi ini tidak buruk, tetapi jelas tidak begitu bagus. Oleh karena itu, Han Sanqian sebenarnya telah memikirkan masalah ini. Tetapi jelas bahwa Han Sanqian masih merasa bahwa masalah ini harus ditangani lagi. Memikirkan hal ini, Han Sanqian berkata, saluran sungai harus terus digali, tetapi saya berharap saluran sungai ini dapat ditemukan oleh musuh. Tentu saja tidak ada masalah, tetapi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Meskipun saya mengerti apa yang dikatakan Tuan Han, masalahnya adalah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya untuk mencapai tujuan yang baru saja Anda sebutkan. Bagaimana cara membuat musuh dipukul di kepala setelah semua hal berjalan lancar? Apakah maksud kita harus membuka beberapa sungai? Raja Naga Tua berpikir dengan hati-hati dan menyadari bahwa ini memang cara yang sangat bagus, yang dapat membuat musuh tidak berdaya. Tetapi inti masalahnya adalah bahwa saluran sungai membutuhkan lebih atau kurang banyak orang untuk melakukannya. Jika Anda ingin membuka beberapa saluran sungai lagi, waktu yang dihabiskan juga akan meningkat beberapa kali lipat. Yang saya khawatirkan adalah kita tidak punya cukup waktu saat ini. Namun, saya setuju dengan ide Anda. Saya akan meminta orang untuk menggali beberapa saluran sungai lagi segera. Bagaimanapun, totalnya ada 500.000 orang dan kuda. Meskipun Raja Naga Tua juga harus mempertimbangkan bahwa banyak dari mereka tidak dapat terlalu banyak berpartisipasi dalam pekerjaan, bagaimanapun juga, mereka masih akan dibutuhkan di medan perang besok. Namun di sisi lain, perkataan Han Sanqian memang masuk akal, dan mereka memang perlu melakukan beberapa perubahan. Gali 3 jalan. Dan biarkan musuh menemukannya dengan mudah. Bagaimana menurutmu? Han Sanqian menoleh ke belakang dan berkata. Ketika Raja Naga Tua mendengar ini, dia hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Sialan, menggali 1 atau 2 galian lagi sudah menjadi batas kemampuan Raja Naga Tua saat ini. Namun Han Sanqian tidak puas dengan perkataannya dan langsung mengekspos saluran sungai itu sendiri. Bukankah ini hanya bekerja untuk musuh dengan sia-sia? Dia bekerja keras selama sehari semalam untuk menggali, dan keesokan harinya, seseorang datang dan meledakkannya. Siapapun yang menggali akan merasa frustrasi, dan kuncinya adalah bahwa biaya penggalian itu sepadan dengan kerugian besar dari efektivitas tempur pasukan yang berjumlah 500.000 tentara. Jika cuaca tidak hangat saat ini, Raja Naga Tua benar-benar ingin mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Han Sanqian untuk melihat apakah orang ini demam dan otaknya terbakar. Sungguh keterlaluan. Bab 6008, Lidapo. Raja Naga Tua itu sangat malu sehingga dia hampir menggali apartemen 3 kamar tidur dengan kakinya. Kamu tidak merencanakan strategi, kamu hanya akan mati, oke?
Namun, karena wajah Han Sanqian, Raja Naga Tua itu tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Namun, Han Sanqian sangat pintar. Dia melihat maksud Raja Naga Tua itu dalam sekejap. Dia tersenyum ringan dan menepuk bahu Raja Naga Tua itu, apakah kamu bingung? Apakah kamu bahkan memiliki keinginan untuk memukulku? Raja Naga Tua itu menggelengkan kepalanya, tetapi segera mengangguk dengan kecepatan cahaya. Bahkan jika kamu adalah orang yang ditunjuk oleh dewa sendiri, jika kamu ingin melakukan ini, aku harus mengakui bahwa kamu bodoh. Han Sanqian tersenyum lembut, pikirkanlah, Raja Naga Tua, sekarang bahkan kamu berpikir begitu, lalu di sisi lain, setelah pihak lain menemukan 3 saluran sungai kita, apakah mereka akan benar-benar lega? Raja Naga Tua itu tersenyum pahit dan berkata, apa yang kamu katakan sepenuhnya benar. Bagaimanapun, kamu benar-benar telah menjual semua asetmu. Semua orang akan lega. Han Sanqian berkata, bagaimana jika aku benar-benar memiliki lebih dari 3 saluran sungai ini? Jika ada lebih dari 3 saluran sungai ini, dan kemungkinan besar masih ada yang tersembunyi secara rahasia, maka Raja Naga Tua itu harus mengakui satu hal, yaitu, trik Han Sanqian pasti dapat melumpuhkan lawan dan membuatnya benar-benar bebas dari keraguan. Tetapi masalahnya adalah bahwa batas kita saat ini pada dasarnya adalah menggali 3 saluran sungai sekaligus. Beban kerjanya terlalu besar dan waktunya relatif ketat. Jika kita ingin menggali lebih banyak, itu hampir mustahil. Han Sanqian bertanya, Raja Naga Tua, bagaimana jika 80% atau bahkan 90% dari 500.000 pasukan semuanya diinvestasikan dalam penggalian? Raja Naga Tua memikirkannya. Jika saluran sungai digali dengan cara yang sembrono ini, memang mungkin untuk menggali setidaknya 1 atau 2 saluran sungai lagi dalam waktu yang singkat saat ini. Tetapi Tuan Han, biaya untuk melakukannya sangat tinggi. Anda harus tahu bahwa pada saat itu, efektivitas tempur pasukan kita hampir sama dengan 0. Meskipun efektivitas tempur para pelaut akan sangat terbantu dengan adanya air pada saat itu, para pelaut juga akan banyak terkuras karena kerja keras yang berlebihan. Ketika satu pihak menang sementara pihak lain kalah, efektivitas tempur para pelaut sebenarnya tidak dapat ditingkatkan banyak. Sebaliknya, mereka akan mengalami kerugian yang relatif besar karena sebagian besar kelelahan mereka. Kesepakatan ini, tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, tampaknya merupakan kerugian. Jika kita hanya menambah 1 atau 2, itu benar-benar tidak baik. Sejujurnya, ini lebih rendah dari harapan saya saat ini. Jika kita ingin memobilisasi 80% hingga 90% pasukan kita, persyaratan saya adalah kita harus setidaknya menggandakan jumlahnya pada saat yang sama, yaitu, kita juga harus memiliki 3 sungai. Han Sanqian berkata dengan serius. Han Sanqian juga percaya bahwa hanya sungai sebesar ini yang akan memungkinkan musuh untuk melihat mereka setelah sepenuhnya melonggarkan kewaspadaan mereka, dan kemudian sangat terkejut olehnya. Hanya dengan cara ini, efektivitas tempur atau potensi tempur yang ditunjukkan oleh pasukan setelah ditambah dengan sungai besar akan benar-benar membuat musuh takut. Jika tidak, tidak ada artinya untuk melakukan pertempuran kecil, lagi pula, lawan memiliki banyak pasukan. Tuan Han, awalnya kami pikir kami akan memenuhi permintaan Anda. Bahkan jika kami tidak dapat melakukannya, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Tetapi saya harus mengakui bahwa permintaan Anda saat ini memang agak berlebihan. Kami tidak dapat melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Raja Naga Tua tidak ingin mengatakan tidak kepada Han Sanqian. Bagaimanapun, kedudukan Han Sanqian di dalam hatinya adalah yang tertinggi, dan Raja Naga Tua tentu saja tidak mau mengatakan tidak. Namun, permintaan Han Sanqian saat ini memang terlalu berlebihan. Tidak mungkin membiarkan prajurit udang dan jenderal kepiting ini mati karena kelelahan di sini. Kuncinya adalah bahwa bahkan jika mereka mati karena kelelahan, tugas sebesar itu mungkin tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Raja Naga Tua memang telah mencapai titik itu, dan dia mengungkapkannya secara langsung dengan ketidakberdayaan. Han Sanqian tidak marah tentang hal ini, tetapi hanya tersenyum tipis, Raja Naga Tua, pendapat Anda sama sekali berbeda dengan pendapat saya. Saya pikir orang-orang Anda pasti dapat melakukannya, bahkan. Bab 6009, Algoritma yang berbeda. Kita bahkan bisa menyelesaikan pekerjaan lebih awal. Han Sanqian berkata sambil tersenyum, baru saja, aku benar-benar melakukan beberapa perhitungan, dan hasilnya adalah kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan sebelum fajar. Dengan cara ini, setiap orang bisa memiliki waktu istirahat yang cukup.
Raja Naga Tua itu bingung, Tuan Han, maafkan aku karena terus terang, aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kamu menghitung apa yang disebut penyelesaian lebih awal. Dia sangat jelas tentang situasi orang-orangnya sendiri, tetapi dia telah menganggarkannya berkali-kali dalam benaknya, tetapi masalahnya adalah tidak peduli bagaimana dia menghitung, hasil akhirnya sebenarnya sangat sulit untuk diselesaikan. Dia benar-benar tidak dapat memahami algoritma seperti apa yang digunakan Han Sanqian. Han Sanqian tidak ingin menyembunyikan apapun, tersenyum dan berkata, karena algoritmaku dan milikmu sebenarnya sama sekali berbeda. Han Sanqian mengambil cabang di sebelahnya, lalu berjongkok dan menggambar 3 garis di tanah, ini berarti 3 sungai yang harus kita gali. Raja Naga Tua itu mengangguk, sangat biasa, tidak ada yang istimewa. Han Sanqian tidak banyak bicara, dan dengan cepat menggambar 3 jejak lagi di tanah dengan cabang. Namun, pada kenyataannya, masing-masing dari 3 jejak ini diulang dengan jejak sebelumnya dan sedikit terhubung. Melihat ini, Raja Naga Tua itu langsung mengerutkan kening. Tuan Han, ini. Han Sanqian tersenyum, Raja Naga Tua, lihat lebih dekat, apakah itu masih 6 saluran sungai? Memang, Raja Naga Tua itu mengangguk langsung, tanpa ada niat untuk membantah. Itu benar. 3 dari mereka, karena mereka meminjam 3 sungai asli, volume konstruksinya harus setidaknya setengahnya lebih sedikit. Kemudian, pada kenyataannya, waktu dan biaya yang dihabiskan untuk membangun ketiganya kira-kira setara dengan 1,5 saluran sungai asli. Dengan begitu banyak dari kita, jika kita ingin membangun 1,5 lagi, saya yakin itu akan memakan waktu, tetapi seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama. Jika metode ini diadopsi, Raja Naga Tua harus mengakui bahwa itu benar-benar tidak akan memakan waktu terlalu lama. Tidak mungkin, masa konstruksi akan berkurang terlalu banyak karena ini. Tetapi ada masalah. Meskipun ini dapat menghemat banyak waktu dan biaya, masalahnya adalah bahwa ketiga jalan yang ingin Anda bangun sebenarnya bergantung pada ketiga jalan asli dalam arti tertentu. Artinya, begitu ketiga jalan asli kita terekspos ke pihak lain, maka yang sebenarnya kita hadapi pada akhirnya adalah juga mengekspos ketiga jalan lainnya ke pihak lain. Ini sebenarnya tidak ada artinya. Pada akhirnya, semuanya hancur. Sebaliknya, dalam arti tertentu, kita masih bekerja dengan sia-sia. Han Sanqian tersenyum tipis, jika Anda hanya mengikuti petunjuk pada gambar, saya harus mengakui bahwa masalah ini memang akan terjadi. Namun, saya menggambar gambar untuk memberitahu Anda prinsip umum ini. Implementasi sebenarnya tidak seperti ini. Hanya saja prinsipnya mirip. Raja Naga Tua itu sedikit mengernyit dan segera menjadi serius. Karena prinsipnya mirip, itu berarti algoritma Han Sanqian mungkin benar-benar memiliki perbedaan. Sebenarnya, rencana khusus saya adalah sungai ibu anak. Yang disebut sungai induk anak, seperti namanya, sebenarnya adalah 2 sungai di tempat yang sama. Sungai besar adalah sungai induk, sungai kecil adalah sungai anak, sungai induk berada di dasar, dan sungai anak berada di atas. Dengan cara ini, musuh akan menemukan sungai anak dan menghancurkan sungai anak, tetapi sungai induk yang sebenarnya aman di dalamnya. Han Sanqian juga percaya bahwa 3 sungai induk besar pasti akan mengejutkan musuh. Tentu saja, yang terpenting adalah bahwa cara membangun sungai induk dan anak sebenarnya sangat menghemat waktu dan tenaga. Alasannya juga sangat sederhana. Faktanya, ketiga pihak hanya perlu membangun 3 sungai besar. Sungai induk bukan hanya garis besar badan utama, tetapi juga tempat berkembang biak dan prototipe sungai anak. Oleh karena itu, waktu dan biaya yang dihabiskannya untuk pengembangan jauh lebih sedikit daripada membuka 2 sungai secara langsung. Metode sungai induk dan anak benar-benar luar biasa. Mengapa aku tidak memikirkannya? Raja Naga Tua juga secara langsung terkesan dengan usulan ini. Aku harus mengakui bahwa ini memang ide yang bagus. Namun, jika dipikir-pikir lagi, masih ada masalah yang sangat fatal. Bab 6010, Sungai Zimu. Begitulah terbentuknya apa yang disebut sungai induk anak. Jika sungai induk anak itu sepenuhnya berada di saluran yang sama, maka jika sungai induk anak itu ditemukan, sungai induk itu pasti akan ditemukan. Musuh akan memutus sumber sungai induk itu dengan memutus alirannya. Jadi, dalam kasus ini, strategi ini terlihat bagus, tetapi akan sangat buruk untuk digunakan. Namun jika sungai induk anak itu tidak berada di saluran yang sama, maka konstruksinya mungkin tidak mencapai hakikat sungai induk anak. Itu akan menghemat waktu dan tenaga.
Jika sungai induk anak itu dirancang dengan baik, masalah ini dapat dihindari dengan cerdik. Gagasan Han Sanqian untuk sungai induk itu adalah menggali bentuk cekung yang sangat besar sebagai badan utamanya. Tentu saja, cekung ini adalah trapesium terbalik. Yaitu, cekung itu lebar di bagian atas dan sempit di bagian bawah. Di bumi, kita punya tempat yang pernah dilanda banjir. Itu awalnya tanah yang subur, tetapi karena banjir, kadang-kadang menjadi sangat kering dan kadang-kadang dilanda banjir. Namun, nenek moyang kita sangat cerdas. Mereka menemukan cara untuk mengendalikan air, sehingga tempat itu diberkati dengan cuaca yang baik dan panen yang baik sejak saat itu. Benda ini disebut bendungan. Saat musim hujan tiba, bendungan akan mengalihkan air dan membuang tekanan air sehingga banjir tidak lagi mendatangkan malapetaka. Saat musim kemarau tiba, bendungan juga akan mengalihkan air dan mengairi air sungai ke tempat-tempat yang relatif kering, sehingga memastikan bahwa tanah datar ini selalu memiliki air. Meskipun bendungan digunakan untuk mengendalikan air, kita harus belajar menarik kesimpulan dari satu contoh. Jadi, saya berencana untuk menggunakan bendungan di sungai Zimu kita. Raja Naga Tua itu sedikit bingung. Dia adalah raja air yang bermartabat, tetapi saat ini, Han Sanqian memberinya pelajaran gila. Namun, dia tidak memiliki sedikit pun perlawanan atau rasa jijik, tetapi malah belajar dengan rendah hati. Saluran masuk kita dan daerah sekitarnya, silakan perluas selebar mungkin. Untuk memberi Anda gambaran, saya akan memberi Anda sebuah angka. Misalnya, pada pembukaan, kami mengatur lebarnya sekitar 10 meter, sehingga sungai mengalir lancar sampai ke bawah. Namun selama proses ini, saya mengharuskan tepi sungai mulai menyusut. Bisa jadi 9 meter, 8 meter, atau bahkan langsung menyusut menjadi 1 atau 2 meter setelah jarak tertentu. Raja Naga Tua itu menggelengkan kepalanya, masih belum begitu mengerti. Bukankah ini hanya sungai biasa yang lebarnya berubah menjadi sempit? Apa hubungannya dengan sungai ibu anak? Han Sanqian tahu bahwa dia akan bereaksi seperti itu, jadi dia mengambil sebatang ranting dan menggambar kata yang mirip dengan ramalan di tanah. Sebenarnya, menyempitnya sungai tidak berarti seluruh sungai benar-benar menyempit. Han Sanqian hanya meninggalkan sempalan sungai di tengah sungai untuk mengalihkan alirannya. Tampaknya sungai utama hanya selebar sekitar 4 meter, tetapi sebenarnya lebar sebenarnya seluruh sungai masih 10 meter, tetapi tepian sungai membelah 6 meter lagi untuk membentuk sungai lain. Dengan kata lain, alur sungai secara bertahap terbagi menjadi 2. Hanya saja alur sungai yang terbagi lainnya tidak terbagi ke sisi lain oleh tepian sungai, tetapi tersembunyi di bawah tanah. Raja Naga Tua mengerutkan kening dalam-dalam ketika mendengar ini, tetapi segera dia tiba-tiba menyadarinya. Saya mengerti. Yang disebut sungai induk dan anak berarti membagi alur sungai menjadi 2. Dengan cara ini, beban kerja teknik kita sebenarnya tidak bertambah, karena dari awal hingga akhir, kita telah membangun 3 alur sungai. Hanya saja ketiga alur sungai ini diam-diam dibagi menjadi 6 oleh kita. Han Sanqian mengangguk sambil tersenyum, ya, benar. Metode ini luar biasa. Ini memang tidak akan menambah beban kerja kita. Sebaliknya, ini telah mengurangi beban kerja kita sampai batas tertentu. Karena jarak semula mungkin langsung 10 meter, yang perlu langsung digali. Namun, karena sekarang ada kebutuhan untuk tanggul sungai di tengah, bagian tengah bahkan tidak perlu digali. Dengan cara ini bukan solusi untuk waktu dan biaya, apalagi. Memikirkan hal ini, Raja Naga Tua akhirnya tersenyum. Han Sanqian tersenyum tipis, jangan senang terlalu dini. Meskipun rencana kita layak secara teori, masih ada beberapa titik masalah yang perlu dipecahkan. Tuan Han, masalah apa lagi yang perlu kita selesaikan?